Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firial Fatin Afifah Toparuni dengan stambuk A1J11801. Di sini saya akan membahas tentang sistem transportasi pada manusia. Video ini dibuat sebagai tugas laporan dari mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia yang diampu oleh Bapak Mustamin Balumbi, SPD, MSI. Di sini saya akan membahas mengenai sistem transport pada manusia. Jantung berbentuk seperti kirana kerucut, seperti piramida terbalik dengan apeks berada di bawah dan basis berada di atas. Pada basis jantung terdapat aorta, batang nadi, paru pembuluh balik atas dan bawah, dan pembuluh balik. Jantung sebagai pusat sistem kardiovaskuler terletak di sebelah rongga dada atau kafum toraks sebelah kiri yang terlindung oleh koste, tepatnya pada mediastinum. Jantung difiksasi pada tempatnya agar tidak mudah berpindah tempat. Titik penyokong jantung utama adalah paruh yang menekan jantung dari samping. Diafragma menyokong dari bawah normal pembuluh darah yang keluar masuk dari jantung sehingga jantung tidak mudah berpindah. Otot jantung terdiri dari 3 lapisan, yaitu adalah lapisan luar perikardium, lapisan tengah miokardium, dan lapisan dalam endokardium. Perikardium berfungsi sebagai pelindung jantung atau merupakan kantong pembungkus jantung yang terletak di mediastinum minus dan di belakang corpus treni, dan rawan iga 2-4 yang terdiri dari 2 lapisan fibrosa dan serosa, yaitu lapisan parietal dan visceral. Di antara 2 lapisan jantung ini terdapat lendir sebagai pelicin untuk menjaga agar gesekan perikardium tidak mengganggu jantung. Yang kedua adalah miokardium, lapisan otot jantung yang menerima darah dari arteri koronaria. Susunan miokardium terdiri dari 3 otot, yaitu otot atria, otot ventrikuler, dan otot atrioventrikuler. Yang pertama adalah otot atria. Otot ini adalah sangat tipis dan kurang teratur, disusun oleh 2 lapisan. Lapisan dalam mencakup serabut-serabut berbentuk lingkaran dan lapisan luar mencakup kedua atria. Yang kedua adalah otot ventrikuler. Membentuk bilik jantung dimulai dari cincin anterior ventrikular sampai ke apeks jantung. Yang ketiga adalah otot atrioventrikuler, merupakan dinding pemisah antara serambi dan bilik atau atrium dan ventrikel. Yang ketiga adalah endokardium, dinding dalam atrium yang diliputi oleh membran yang mengkilat yang terdiri dari jaringan endotel atau selaput lendir endokardium, kecuali auricula dan bagian depan sinus vena cava. Jantung terdiri dari 4 ruangan. Yang pertama adalah serambi kanan, yang kedua adalah bilik kanan, yang ketiga adalah serambi kiri, dan yang keempat adalah bilik kiri. Yang pertama adalah atrium atau serambi kanan. Terdiri dari rongga utama dan auricula di luar rumah. Bagian dalamnya membentuk suatu rigi atau crista terminalis. Yang kedua adalah bilik kanan. Ventrikel atau bilik kanan berhubungan dengan atrium kanan melalui ostium atrium ventricle dextrum dan dengan tractus pulmonalis melalui ostium pulmonalis. Dinding ventrikel kanan jauh lebih tebal dari atrium kanan. Yang ketiga adalah serambi kiri. Serambi kiri terdiri dari rongga utama dan auricula. Yang keempat adalah ventrikel kiri atau bilik kiri, berhubungan dengan atrium sinistra melalui ostium atrioventricular sinistra dan dengan aorta melalui aorta yang terdiri dari vulva mitralis dan vulva semilunaris. Dalam jantung juga terdapat vena cava superior dan vena cava inferior yang berfungsi mengalirkan darah ke atrium dextra yang datang dari seluruh tubuh. Arteri pulmonalis membawa darah dari ventrikel dextra masuk ke paru-paru atau pulmo. Vena pulmonalis membawa darah dari paru-paru masuk ke atrium
sinistra merupakan pembuluh darah terbesar yang berfungsi membawa darah dari ventricle sinistra dan aorta yang terdapat sebuah katup vulva semilunaris aorta. Sekian video dari saya tentang sistem transfer. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.